Pernahkah Anda merasa seperti Anda terus-menerus memberikan sebagian diri Anda kepada orang-orang yang tidak menginginkan hal yang sama dari Anda? Mungkin dalam suatu hubungan Anda selalu menjadi orang yang berkompromi, atau persahabatan yang tampaknya tidak adil. Lelah, kan? Rasanya seperti Anda menuangkan energi Anda ke dalam lubang hitam, dan masih bertanya-tanya mengapa Anda tidak merasa dilihat atau dihargai. Dan lucunya, bukan hanya mereka, tetapi kita juga, kita bertahan karena kita berpikir jika kita berusaha lebih keras, lebih peduli, atau memberi sedikit lebih banyak, segalanya akan berubah. Namun tanyakan pada diri Anda, berapa biayanya? Berapa kali Anda mengorbankan kedamaian, kebahagiaan, dan bahkan harga diri Anda demi kenyamanan atau persetujuan orang lain? Disinilah pemisahan mengubah permainan. Sebab melepaskan diri bukan berarti menyerah pada orang lain atau menjadi mati rasa secara emosional. Namun, melepaskan diri berarti membebaskan diri, menyadari bahwa Anda tidak perlu memikul beban harapan orang lain, Anda tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tempat di pikiran dan hati orang lain. Ketika Anda belajar untuk melepaskan, bukan karena kebencian, tetapi karena harga diri, Anda mendapatkan kembali sesuatu yang tak ternilai, energi Anda, waktu Anda, dan yang terpenting, diri Anda sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas cara melepaskan diri dari orang lain, berhenti terlalu peduli, dan membangun kehidupan di mana kedamaian Anda tidak bergantung pada orang lain. Memang tidak mudah, tetapi kebebasan yang dibawanya adalah tempat kebahagiaan dimulai. Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video hebat seperti ini lagi. Mari kita mulai dengan mengapa terlalu banyak peduli membuat Anda lelah. Kita diajarkan untuk peduli sejak kita dapat memahami artinya. Bersikap baik, penuh perhatian, mengutamakan orang lain. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan belas kasih, di suatu tempat di sepanjang jalan kita melewati batas. Kita mulai membawa tidak hanya emosi kita sendiri, tetapi juga emosi orang lain, masalah mereka, pendapat mereka, harapan mereka. Mereka menumpuk, meninggalkanmu berlari dalam kehampaan. Pikirkan seberapa sering Anda membiarkan suasana hati orang lain menentukan suasana hati Anda. Satu komentar kasar dapat merusak harimu. Perlakuan diam dari orang yang Anda cintai membuat Anda terjerumus dalam keraguan terhadap diri sendiri. Seolah-olah kita telah memberikan kunci kebahagiaan kita kepada siapapun yang melintasi jalan kita. Dan bagian terburuknya adalah sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan semacam itu atas diri Anda. Mereka hanya menjalani hidup mereka. Sementara Anda terjebak memikirkan setiap pandangan, setiap kata, setiap penolakan. Sadarilah kenyataan pahit bahwa terlalu peduli itu seperti mencoba mengisi ember tanpa dasar. Berapapun banyaknya yang Anda tuangkan, itu tidak akan pernah cukup, karena itu bukan ember Anda untuk diisi. Marcus Aurelius, dengan semua kebijaksanaannya yang tabah, mengatakannya dengan sempurna, Anda dapat meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu mendikte apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Kata-katanya menjadi pengingat bahwa hidup ini cepat berlalu, dan menyia-nyiakannya pada orang atau situasi yang menguras tenaga kita adalah kerugian terbesar. Pemisahan bukan berarti mengucilkan orang, melainkan mengambil langkah mundur dan bertanya apakah ini sepadan dengan kedamaianku. Tidak semua pertempuran adalah milikmu, tidak semua pendapat perlu ditanggapi, dan tidak semua orang layak mendapatkan energimu. Begitu Anda mulai menganggap waktu dan kedamaian Anda sebagai sesuatu yang sakral, Anda akan menyadari betapa banyak waktu dan kedamaian itu yang Anda berikan secara cuma-cuma, dan betapa banyak pula yang bisa Anda dapatkan kembali. Mendapatkan kembali seni tidak peduli, mendefinisikan ulang apa yang penting. Tindakan tidak peduli sering disalahpahami. Ini bukan tentang bersikap gegabah atau acuh tak acuh terhadap semua hal dan semua orang, tetapi tentang bersikap bijaksana tentang di mana Anda memilih untuk menginvestasikan energi Anda. Dalam dunia yang menuntut begitu banyak hal dari kita, perhatian kita, waktu kita, emosi kita, mudah bagi kita untuk terjebak dalam kebisingan. Semua orang menginginkan bagian darimu. Namun, inilah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang pantas mendapatkannya? Bayangkan hidup ini seperti sebuah taman. Anda memiliki berbagai hubungan, tanggung jawab, kewajiban yang berbeda. Sekarang bayangkan Anda memiliki persediaan air yang terbatas. Anda tidak dapat menyirami semua tanaman di kebun. Beberapa di antaranya tumbuh sendiri, beberapa memerlukan perawatan konstan, dan yang lainnya bahkan dapat menguras sumber daya Anda tanpa memberikan imbalan apapun. Jika Anda mencoba menyirami setiap tanaman secara merata, tidak ada satupun yang akan tumbuh sesuai keinginan Anda. Anda akan kehabisan energi bahkan sebelum Anda mulai melihat hasilnya. Jadi kuncinya adalah fokus pada tanaman yang benar-benar penting,
tanaman yang selaras dengan nilai-nilai Anda, tanaman yang memberi Anda kegembiraan, pertumbuhan, dan kepuasan. Konsep penentuan prioritas ini penting untuk mempelajari cara melepaskan. Pikirkan seperti ini, Anda tidak dapat mengendalikan cuaca di kebun Anda, sama seperti Anda tidak dapat mengendalikan reaksi atau pendapat orang lain. Tanah mungkin tidak sempurna, hama mungkin muncul, dan terkadang hujan turun ketika Anda tidak menduganya. Namun Anda dapat mengontrol seberapa banyak air dan perawatan yang Anda berikan pada setiap tanaman, dan Anda dapat memilih bagaimana menghabiskan waktu dan energi Anda. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan Anda. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain berperilaku atau berpikir, tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda terhadap mereka, reaksi Anda, fokus Anda, batasan Anda. Disitulah letak kekuatan Anda. Bagian tersulitnya adalah belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Ini tidak berarti bersikap dingin atau egois, tetapi menyadari bahwa waktu Anda berharga. Bila Anda berkata tidak kepada hal-hal yang menguras tenaga, Anda tidak sedang berkata tidak kepada orang atau permintaan. Anda sedang melindungi sumber daya mental dan emosional Anda. Anda memilih untuk menginvestasikan energi Anda di tempat yang paling penting, dan itulah yang mengubah permainan. Ketika Anda mengidentifikasi apa yang selaras dengan nilai-nilai Anda menjadi selektif tentang apa yang menerima energi Anda. Apakah permintaan ini, hubungan ini, kewajiban ini melayani Anda? Apakah hal itu mendekatkan Anda pada tujuan Anda atau justru menjauhkan Anda darinya? Proses hidup yang disengaja ini adalah tentang pelepasan. Ini tentang memberi ruang dalam hidup Anda untuk apa yang benar-benar Anda pedulikan, alih-alih membuang-buang waktu dan energi pada hal-hal yang hanya menyita ruang. Seni tidak peduli adalah belajar mengatakan tidak tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, dan dengan kejelasan penuh. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal dan setiap orang berhak mendapatkan tempat di meja Anda. Anda tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang, dan itu tidak apa-apa. Itu tidak hanya boleh, tetapi juga perlu. Energi Anda, waktu Anda, dan kesehatan mental Anda itu suci, dan ketika Anda mulai menginvestasikannya dengan bijak, Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang benar-benar penting akan tumbuh. Hubungan dan cinta terikat tanpa kehilangan diri sendiri. Kita semua pernah mengalaminya, merasa terdorong untuk mencoba yang terbaik dalam suatu hubungan untuk membuat orang lain bahagia. Entah itu terus-menerus mencari kepastian dari pasangan, mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan mereka, atau mengorbankan kedamaian sendiri demi menghindari konflik. Ketergantungan emosional dalam hubungan dapat dengan mudah berakar. Pada awalnya, seperti cinta, Anda ingin menunjukkan kepedulian Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ketergantungan ini segera mulai mengikis rasa harga diri Anda. Cinta yang Anda berikan terasa bersyarat, seolah-olah Anda terus-menerus berusaha mendapatkannya. Dan ketika hal itu tidak dibalas sesuai harapan Anda merasa lelah, tidak terlihat, dan frustrasi. Ketergantungan emosional berasal dari keyakinan bahwa kebahagiaan Anda terkait dengan perilaku atau persetujuan orang lain. Semakin Anda mencari keamanan, semakin Anda mengabaikan kebutuhan Anda sendiri, dan semakin Anda mengorbankan diri sendiri, semakin rapuh hubungan Anda jadinya. Itu seperti membangun rumah di atas pasir hisap, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, fondasinya tidak akan cukup kuat untuk bertahan lama. Dinamika ini hanya memicu kebencian dan ketidakpuasan di kedua belah pihak. Faktanya, perpisahan justru memperkuat hubungan. Ya, Anda tidak salah dengar. Saat Anda berhenti mencari validasi dari orang lain, Anda berhenti beroperasi karena putus asa. Dan ketika keputusasaan itu lenyap, sesuatu yang menakjubkan terjadi, rasa hormat berkembang. Pikirkan tentang hubungan yang paling memuaskan dalam hidup Anda. Apakah hubungan di mana Anda merasa bebas menjadi diri sendiri, atau hubungan di mana Anda merasa terus-menerus berusaha memenuhi harapan seseorang? Cinta sejati bukanlah tentang kehilangan dirimu pada orang lain, melainkan tentang mengekspresikan dirimu yang terbaik tanpa takut dihakimi atau ditolak. Ketika Anda berpisah, Anda membawa rasa aman secara emosional dan rasa saling menghormati ke dalam hubungan tersebut. Anda tidak perlu lagi mengemis perhatian atau terus-menerus khawatir kehilangan mereka. Sebaliknya, keduanya dapat saling mencintai tanpa beban ekspektasi. Salah satu aspek inti pemisahan dalam hubungan adalah menetapkan batasan yang sehat. Dan inilah kenyataannya, pekerjaan Anda bukanlah menyelamatkan, memperbaiki, atau menyenangkan orang lain selain diri Anda sendiri. Dalam masyarakat kita sering diajarkan untuk memberikan segalanya kepada orang lain, untuk bersikap riang dan santai, terkadang dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Namun ini tidak berkelanjutan. Hubungan yang sehat dibangun atas rasa hormat, menghargai kebutuhan Anda sendiri dan menghargai kebutuhan orang lain.
Jika Anda terus-menerus mencoba menyelamatkan seseorang atau menyelesaikan masalah mereka, Anda menyakiti mereka. Mereka perlu bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri, sama seperti Anda bertanggung jawab atas pertumbuhan diri Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda melatih keterikatan dalam hubungan tanpa mengorbankan cinta atau koneksi? Mulailah dengan berfokus pada pertumbuhan Anda sendiri. Teruslah pupuk gairah, tujuan, dan minat Anda. Pastikan Anda tetap bertumbuh sebagai individu di luar hubungan. Bila Anda berinvestasi pada kehidupan Anda sendiri, Anda mendatangkan rasa terpenuhi dan mandiri ke dalam hubungan Anda. Anda tidak akan lagi bergantung pada hubungan untuk memuaskan diri sendiri. Komunikasi adalah tips penting lainnya. Biarkan pasangan Anda tahu apa yang Anda butuhkan dari hubungan tersebut, tetapi bersikaplah terbuka untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Perpisahan bukan berarti bersikap dingin atau jauh, namun mengomunikasikan keinginan, menetapkan batasan, dan menghargai ruang masing-masing. Penting untuk dipahami bahwa hubungan bukanlah tentang mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri demi kebahagiaan orang lain, tetapi tentang tumbuh bersama, bukan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Terakhir, terimalah ketidakkekalan. Tak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang bertahan selamanya, begitu pula hubungan. Orang berubah, keadaan berubah, dan terkadang hubungan hanya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika Anda berpisah, Anda mulai menerima bahwa cinta tidak harus bertahan selamanya untuk menjadi berarti. Mencintai seseorang secara utuh dan sepenuhnya bukan berarti harus berpegang teguh pada satu sama lain, melainkan harus terbuka terhadap apa yang mereka bawa ke dalam hidup Anda saat ini, dan menghargai mereka apa adanya. Dengan menerima ketidakkekalan, Anda membebaskan diri dari kecemasan karena harus mengendalikan hasil hubungan, sehingga cinta mengalir bebas tanpa tekanan. Keterpisahan dalam hubungan tidak berarti penarikan diri secara emosional atau berhenti mencintai, melainkan mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Saat Anda berhenti mengandalkan orang lain untuk menentukan nilai Anda menciptakan ruang di mana kedua pasangan bisa menjadi diri mereka sendiri. Dengan menetapkan batasan, berfokus pada pertumbuhan Anda sendiri, dan menerima ketidakkekalan hidup, Anda membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Lepaskan diri dari kritik dan pujian, berhentilah membiarkan orang lain mendefinisikan Anda. Kita semua mendambakan pujian, itu sifat manusia. Entah itu pengakuan dari atasan, pujian dari teman, atau tepuk tangan meriah setelah pertunjukan, perasaan dikagumi atau dihargai itu membuat ketagihan. Di sisi lain, kritiknya sama kuatnya. Komentar menyakitkan dari rekan kerja, penghakiman dari orang asing, kata-kata kasar dari seseorang yang kita sayangi, semuanya menyakitkan. Kita jadi terperangkap secara emosional pada kedua ekstrim tersebut, menikmati pujian dan berkubang dalam kritik. Tetapi begini masalahnya, pujian dan kritikan merupakan bentuk perbudakan emosional. Bila kita terlalu mementingkan validasi orang lain, kita kehilangan rasa otonomi. Kebahagiaan kita menjadi hasil sampingan dari persetujuan atau ketidaksetujuan. Artinya, setiap kali ada yang memuji kita merasa dihargai, dan setiap kali dikritik, kita merasa tidak berharga. Tapi bukankah ini melelahkan? Hidup dengan pendapat orang lain itu seperti mengikuti perlombaan yang terus bergerak mendekati garis finish. Tidak peduli seberapa cepat atau lambat Anda berlari, target terus berubah, dan Anda merasa tidak pernah benar-benar menang. Anda selalu mengejar sesuatu di luar diri Anda, mencoba menyenangkan orang-orang yang mungkin tidak pernah benar-benar menghargai harga diri Anda. Disinilah kebijaksanaan kaum Stoa muncul. Epictetus, salah seorang filsuf Stoa terkemuka, pernah berkata, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu menyikapinya. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal eksternal, baik itu pujian atau kritikan, dan selalu berpegang teguh pada prinsip kita sendiri. Ia mendorong kita untuk tidak menaruh harga diri kita di tangan orang lain. Alih-alih membiarkan persetujuan mendefinisikan Anda, atau ketidaksetujuan menghancurkan Anda, Stoicisme menanyakan apa yang Anda perjuangkan, apa nilai-nilai dan tujuan Anda sendiri. Ketika Anda berfokus pada pertumbuhan batin, ketimbang mencari validasi dari dunia luar, kebebasan emosional Anda akan meluas. Anda berhenti menjadi boneka yang menari di atas opini orang lain. Jadi bagaimana Anda mulai berlatih melepaskan diri dari pujian dan kritikan? Langkah pertama adalah berhenti sebelum bereaksi. Saat seseorang memuji Anda, jangan biarkan diri Anda berlarut-larut dalam pujian itu. Dan ketika seseorang mengkritik Anda, jangan biarkan kekesalan itu berlarut-larut. Akui saja komentarnya, baik positif maupun negatif, dan ingatkan diri Anda bahwa itu hanyalah pendapat satu orang, sama seperti pendapat lainnya. Dengan mempraktikkan sikap netral ini,
Anda mencegah diri Anda terperangkap dalam emosi ekstrim yang muncul akibat pujian atau kritikan. Nilai Anda tidak berfluktuasi berdasarkan kata-kata mereka. Cara lain untuk membangun keterpisahan adalah dengan mempraktikkan kenetralan. Saat Anda dapat meluangkan waktu untuk melepaskan diri secara emosional dari situasi tersebut, alih-alih menyerap penilaian orang lain, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya Anda pikirkan tentangnya. Baik itu pujian atau kritik, Anda memiliki kemampuan untuk menilai situasi secara objektif. Apakah pujian benar-benar pantas diberikan atau sekadar cerminan suasana hati seseorang yang sesaat? Apakah kritik tersebut membangun atau berasal dari rasa tidak aman mereka sendiri? Saat Anda belajar menetralkan opini luar, Anda tetap berakar kuat pada pemahaman Anda sendiri tentang harga diri Anda. Selalu ingatkan diri Anda sendiri bahwa pendapat orang lain lebih banyak bercerita tentang mereka daripada tentang Anda. Seseorang yang terus-menerus mencoba menjatuhkan orang lain, sedang memperlihatkan rasa tidak amannya sendiri. Seseorang yang selalu memberikan pujian yang tidak beralasan mungkin termotivasi oleh agenda atau bias mereka sendiri. Ingat, tidak peduli seberapa baik atau kejamnya komentar tersebut, itu hanyalah pengamatan luar, itu adalah perspektif mereka, bukan realitas Anda. Dan dengan menerima ini, Anda membebaskan diri dari ikatan emosional pujian dan kritikan. Untuk mempraktikannya, berikut ini latihan sederhana. Lain kali seseorang memberi Anda pujian atau kritik, luangkan waktu untuk berpikir sebelum menanggapi. Alih-alih langsung bereaksi, tariklah napas dalam-dalam beberapa kali dan pertimbangkan apa yang dikatakan. Apakah ini sesuai dengan keyakinan Anda sendiri? Apakah itu memengaruhi rasa harga diri Anda? Jika demikian, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda sendiri mengapa. Jika tidak, biarkan saja. Semakin sering Anda melatih sikap tidak terikat seperti ini, semakin Anda menyadari bahwa tanpa opini dari luar, Anda akan mampu menerima pujian tanpa membutuhkannya, dan menahan kritik tanpa putus asa. Dengan mengalihkan fokus Anda dari validasi eksternal ke internal, Anda mendapatkan kembali kedamaian Anda. Anda berhenti menjadi budak pendapat orang lain dan mulai hidup untuk diri sendiri. Pada hakikatnya, kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi oleh bagaimana Anda berpikir tentang diri Anda sendiri. Keterpisahan sebagai harga diri. Ketika Anda akhirnya melepaskan keinginan untuk menyenangkan semua orang dan berhenti terlalu peduli, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Anda mulai peduli dengan lebih baik, bukan dengan cara yang dingin atau acuh tak acuh, tetapi dengan cara yang menghargai dan memprioritaskan kebahagiaan Anda sendiri. Keterikatan dalam pengertian ini bukan berarti tidak peka atau egois, tetapi tentang menghargai harga diri Anda sendiri dan menyadari bahwa Anda juga berhak mendapatkan kedamaian. Faktanya, bila kita terus-menerus memaksakan diri agar sesuai dengan harapan orang lain, lambat laun kita akan kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Terlalu peduli pada akhirnya menyebabkan kelelahan, kebencian, dan hilangnya identitas. Anda memberikan begitu banyak dari diri Anda, sehingga tidak ada yang tersisa untuk Anda. Berapa kali Anda mengorbankan kebutuhan Anda sendiri, mengabaikan nilai-nilai Anda, atau mengabaikan keinginan Anda, hanya untuk membuat orang lain bahagia? Bisa untuk pasangan, anggota keluarga, atau bahkan teman. Mungkin Anda pernah berkata kepada diri sendiri bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada kebahagiaan Anda sendiri, atau bahwa Anda harus menunda impian Anda demi kenyamanan mereka. Tindakan mengabaikan diri sendiri yang berulang-ulang ini mulai membuat Anda lelah, menyebabkan frustrasi yang mendalam, dan akhirnya kelelahan. Seperti memberikan segalanya kepada seseorang, tetapi terus-menerus merasa tidak terlihat, tidak terbalas. Namun masalahnya di sini adalah, ketika Anda terlalu peduli pada orang lain, Anda tidak lagi cukup peduli pada diri Anda sendiri. Siklus pengorbanan diri ini mungkin tampak mulia pada awalnya, tetapi kenyataannya hal itu menguras energi Anda dan merusak persepsi Anda tentang siapa Anda. Kunci untuk mendapatkan kembali kedamaian terletak pada melepaskan diri dari kebutuhan terus-menerus untuk menyenangkan orang lain. Ketika Anda berhenti membiarkan orang lain menguras energi Anda akhirnya mulai memprioritaskan diri sendiri, kebutuhan Anda, kebahagiaan Anda, dan kesehatan Anda. Ini bukan tentang menjauhkan diri dari orang lain atau menjadi acuh tak acuh, tetapi tentang menyadari bahwa perdamaian adalah tanggung jawab Anda, dan memilih untuk melindunginya. Harga diri bukanlah tentang menjadi sempurna atau selalu ada untuk orang lain, tetapi tentang menetapkan batasan dan mengetahui kapan harus menjauh dari situasi yang tidak menguntungkan Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan berapa banyak energi yang saat ini Anda habiskan untuk mencoba memenuhi harapan orang lain, atau membuat orang lain merasa nyaman dengan mengorbankan kedamaian Anda sendiri. Keterikatan memberi Anda kekuatan untuk mundur dan mengevaluasi kembali apa yang benar-benar sepadan dengan waktu dan energi Anda. Ini tentang mengatakan tidak ketika Anda perlu, bahkan jika itu terasa tidak nyaman pada awalnya.
Ini tentang memberi ruang untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Bila Anda mengakui bahwa kebahagiaan Anda tidak terikat pada persetujuan atau validasi orang lain, meninggalkan situasi yang tidak lagi menguntungkan Anda tidak menjadikan Anda orang jahat, tetapi menjadikan Anda orang yang tahu urusan mereka dan memilih untuk melindungi kedamaian mereka. Entah itu mengakhiri pertemanan yang beracun, keluar dari hubungan yang melelahkan, atau sekadar menjauh dari hal-hal negatif, perpisahan memungkinkan Anda menciptakan ruang yang Anda butuhkan untuk fokus pada pertumbuhan Anda. Bukan penolakan, tetapi pelestarian. Dengan memilih keterpisahan, Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih bermakna, menghargai nilai-nilai Anda, dan membawa kegembiraan ke dalam hidup Anda. Saat Anda mulai tidak terlalu peduli untuk menyenangkan orang lain, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mencintai dan peduli lebih dalam dengan cara yang benar-benar berarti, tanpa kehilangan diri Anda sendiri dalam prosesnya. Harga diri bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang membuat pilihan untuk menghargai diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa Anda memiliki hak untuk hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan harga diri Anda. Dan ketika Anda berhenti terlalu memedulikan pendapat orang lain, Anda mulai mendapatkan kembali kedamaian dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara Anda. Semakin bahagia Anda. Kebebasan melalui pelepasan. Keterpisahan menghadirkan rasa kebebasan yang sulit dipahami sampai Anda mengalaminya. Ini bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, mengabaikan emosi, atau menjadi apatis. Ini tentang menciptakan ruang mental dan emosional untuk bernapas, berpikir, dan sekadar menjadi diri sendiri. Bayangkan bangun setiap hari dengan perasaan lebih ringan, tanpa beban ekspektasi orang lain, tanpa kebutuhan terus-menerus untuk mendapatkan persetujuan. Itulah anugerah yang didapat dari sikap tidak bergantung, ketenangan pikiran, kejernihan emosi, dan ketahanan yang tidak dapat digoyahkan oleh penilaian orang lain. Anda berhenti merasa seperti Anda berada dalam belas kasihan dunia, dan sebaliknya menyadari bahwa Anda yang mengendalikan seberapa banyak informasi yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Ketika Anda berhenti berpegang teguh pada kebutuhan untuk disukai, diterima, atau divalidasi, dunia batin Anda tiba-tiba berubah. Anda tidak bereaksi terhadap setiap komentar kecil, setiap pandangan sekilas, atau setiap pendapat kecil. Sebaliknya, Anda mendekati kehidupan dengan kekuatan yang tenang, berdasarkan nilai-nilai Anda sendiri. Anda dapat menjalani hidup dengan kejernihan emosi hanya jika Anda tidak lagi terjebak dalam pertempuran terus-menerus untuk menyenangkan orang lain. Ketahanan emosional menjadi kekuatan super Anda. Anda dapat pulih lebih cepat, karena Anda tidak lagi bergantung pada sumber luar untuk memberitahu Anda siapa Anda atau apa yang seharusnya Anda lakukan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan keyakinan, hubungan, atau ketakutan yang Anda pegang saat ini. Bagian mana dari diri Anda yang masih terikat untuk mencari persetujuan atau menghindari penghakiman? Bagaimana jika Anda melepaskan saja keterikatan itu? Jika Anda berhenti menahan napas, menunggu orang lain menyetujui atau meyakinkan Anda? Bayangkan kelegaan emosional yang dapat Anda alami, energi yang dapat Anda gunakan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Keterpisahan bukanlah berarti tidak peka, dingin, atau tidak berperasaan, jauh dari itu. Ini tentang melindungi hati Anda dari kebisingan luar, dan memilih hal apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan energi emosional Anda. Ini tentang menggambar garis antara emosi Anda dan emosi orang lain, menyadari bahwa Anda dapat mencintai, peduli, dan terhubung tanpa kehilangan diri Anda sendiri dalam prosesnya. Keterikatan merupakan keterampilan yang mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi seiring Anda melatihnya, semakin Anda belajar untuk tidak terlalu memedulikan hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda, semakin Anda memberdayakan diri untuk menjadi versi diri Anda yang paling autentik. Pada bentuknya yang paling autentik, tidak peduli bukanlah bentuk pemberontakan terhadap dunia, melainkan pernyataan harga diri. Itulah cara untuk mengatakan aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mencuri kedamaianku, kegembiraanku, atau harga diriku. Inilah dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bebas. Saat Anda berhenti memedulikan apa yang dipikirkan orang lain, Anda menciptakan ruang untuk tumbuh, berkreasi, dan hidup dengan tujuan. Anda menjadi seseorang yang memilih jalannya sendiri, alih-alih seseorang yang terus-menerus bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Keterikatan mengembalikan kehidupanmu. Jadi apa yang akan Anda pilih hari ini? Akankah Anda terus berpegang pada hal-hal yang membebani Anda? Atau akankah Anda mulai mempraktikkan kebebasan yang datang dari melepaskannya? Dalam dunia yang terus-menerus memberitahu kita bahwa kita perlu peduli dengan pendapat orang lain, belajar memisahkan dan memprioritaskan diri sendiri dapat menjadi pengubah permainan yang utama. Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang menyadari bahwa kedamaian dan harga diri Anda datang dari dalam, bukan dari persetujuan orang lain.
Keterikatan membebaskan Anda dari pusaran emosi validasi eksternal dan dengan demikian memberdayakan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Semakin Anda melepaskan beban yang tidak perlu, semakin banyak ruang yang Anda ciptakan untuk pertumbuhan, kegembiraan, dan kebebasan. Sebelum Anda pergi, jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin melanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih bahagia, tekan tombol suka, berlangganan, dan tekan tombol notifikasi lonceng supaya Anda tidak melewatkan episode berikutnya lagi. Kami selalu ada untuk membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi, bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah ini, dan beritahu kami bagaimana Anda berencana menerapkan pemisahan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan pembicaraannya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.